Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada akhir materi ini, Ibu akan memberikan tugas. Tolong disimak baik-baik ya pemaparan dari Ibu. Adapun materi yang akan kita bahas adalah bab 2 Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Kalau di buku paket, buka halaman 23. Nah, ibaratkan sebuah pohon yang lebat bunga dan daunnya, akan tetapi tidak berbuah adalah gambaran bagi ilmu yang tidak diamalkan. Pelajar Muhammadiyah harus senantiasa mengamalkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, berbuat nyata dengan rajin beribadah, berakhlak mulia, serta aktif menebarkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekitar. Rajin beribadah dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, baik itu di masjid ataupun di mushola, mengaji, melakukan amalan sunnah seperti puasa Senin Kamis dan sholat duha. Berakhlak mulia dengan selalu berbuat baik dan bersikap sopan santun serta menebarkan salam, menebarkan nilai-nilai agama Islam dengan menunjukkan penampilan rapi dan bersih, menyayangi sesama dan juga lingkungan. Nah, di sini dalam mewujudkan masyarakat utama adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah memiliki dasar dalam beramal dan berusaha. Nah, apa saja sih dasar kegiatan Muhammadiyah? Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid. Nah, apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah dan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, sehingga manusia itu juga disebut dengan makhluk sosial. Yang ketiga, taat dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah dengan beribadah hanya kepada Allah dan peduli saling menyayangi antar sesama. Yang kelima, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam amal kegiatan sehari-hari. Yang keenam, berjuang bersama-sama melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Subhanallah, itulah dasar Muhammadiyah dalam beramal dan berusaha. Apabila prinsip-prinsip tersebut di atas dijalankan, maka masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dapat terwujud dan kebangkitan serta kejayaan Islam akan kembali diraih. Nah, adapun tujuan dan cita-cita Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenar-benarnya tidak akan tercapai jika kita hanya berdiam diri saja. Cita-cita tersebut harus diwujudkan dengan amalan nyata. Nah, apa saja itu? Yaitu berdakwah dengan mengajak berbuat kebaikan dan melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini adapun amalan tersebut adalah yang pertama, melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa melaksanakan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah merumpukan agama. Sebagai muslim, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sholat. Apa saja itu? Pertama, sholatlah harus di awal waktu. Ketika suara azan berkumandang, kalian harus segera sholat. Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Yang kedua, sholat berjamaah. Nah, Rasulullah SAW sabda, sholat berjamaah itu pahalanya melebihi sholat sendiri-sendiri, yaitu dengan
27 derajat. Jadi perbandingannya atau keutamaan dari sholat berjamaah itu adalah pahalanya melebihi sholat sendiri dengan 27 derajat. Nah, selanjutnya yang B, mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan, rumah, dan masyarakat. Mengikuti kegiatan di masyarakat dapat diwujudkan seperti mengikuti pengajian. A.R. Fahrudin mengatakan bahwa pengajian adalah ruhnya Muhammadiyah. Tanpa pengajian, Muhammadiyah ibarat jasad yang sudah tidak bernyawa. Kegiatan yang menjadi cikal bakal awal pendirian Muhammadiyah adalah pengajian. Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah kembali dari menuntut ilmu di Mekah, beliau memulai mengamalkan dan mengajarkan ajarannya melalui pengajian. Jadi pengajian itu begitu penting bagi kegiatan Muhammadiyah. Pengajian merupakan bagian dakwah Muhammadiyah. Ada banyak sekali manfaat pengajian. Nah, salah satunya adalah pembinaan diri agar keimanan bertambah murni dan kuat. Terus pemahaman agama semakin luas dan mendalam sehingga amal dalam kehidupan sehari-hari semakin mantap. Nah, dengan pengajian pula lah yang bisa memunculkan pemikiran dan melahirkan Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, pengajian merupakan inti gerakan Muhammadiyah. Dari pengajian, Muhammadiyah terbentuk, dan dari pengajian pula lah ribuan amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan itu dapat berdiri. Alhamdulillah, sampai di sini dulu materi kita. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab ya. Dan kumpulkan tepat waktu. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya.